Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Seorang bandar narkoba ditangkap polisi di sebuah kafe di Tulang Bawang. Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Raihanda Wijayanto, diperiksa KPK karena pamer harta di media sosial. Gila. Seorang pria penderita gangguan jiwa mengamuk dan mengadang pengendara di Jalan Sumatera Lintas Timur Tulang Bawang. Seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa ini menggegerkan warga dan pengendara yang melintas di Jalan Sumatera Lintas Timur, Simpang Penawar, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Ia mengadang mobil dan menaikinya sembari berteriak-teriak. Beberapa warga mencoba menenangkannya. Pria yang hanya mengenakan celana dalam ini malah mengamuk dan berlari ke arah Pasar Unit 2. Pria yang mengaku sebagai warga Tulung Agung, Jawa Timur ini akhirnya bisa ditangkap setelah merusak warung kelontongan. Nah, awalnya dia itu ketemu di jalan mau pulang ke Tulung Agung kan. Habis itu dia nggak bingung, bahasanya bingung, terus diamankan ke Polsek Banjarmasin. Kalau informasinya memang dia ada gangguan itu gimana, Mas? Ya, katanya ada sering kambuh dulu di Jawa itu. Di sini kan belum kerja di Lampung sini, terus di Tulang Bawang akhirnya mau balik ke Jawa, ada gangguan jiwa itu mungkin kambuh. Supaya tidak mencelakai warga, pria ODGJ ini ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara Polsek Banjar Agung. Polisi telah memberikan obat penenang supaya tidak mengamuk. Masyarakat ada ODGJ mengamuk di jalan, kemudian diamankan dari anggota Polsek dan kemudian berkoordinasi dengan dari Dokes Polres. Dari Dokes Polres membantu memberikan obat penenang dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan serta Dinas Sosial untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Jenis kelamin, Pak? Laki-laki. Infonya warga mana, Pak? Warga dari Tulung Agung, Jawa Timur. Koordinasi dengan Dinas Sosial dari Tulung Agung dan dari Dinas Kesehatan untuk segera membawa ke rumah sakit jiwa agar memperoleh pengobatan dan perawatan lebih lanjut. Polisi bekerja sama dengan Dinas Sosial Tulang Bawang yang rencananya akan membawa ODGJ ini ke rumah sakit jiwa. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seekor ular sanca berukuran besar masuk permukiman di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara, Senin dini hari. Penangkapan ular cukup alot karena ular bersembunyi di saluran air yang sempit dan ada di bawah tumpukan kayu dapur seorang warga. Warga bergotong royong menangkap ular dengan peralatan sederhana. Supaya tidak melukai warga, badan ular diikat tambang dan ditarik keluar menggunakan gancu. Ular yang ditangkap akhirnya mati. Ke atasan lagi. Keberadaan ular sepanjang 2 meter ini diketahui warga usai memangsa 2 ekor ayam. Pemilik ayam kemudian meminta bantuan tetangganya untuk menangkapnya. Tahuannya pas waktu subuh ayu saya itu dengar suara ayam katanya. Bangunin bapak saya udah bangun. Nah, udah bangun saya. Nah, ada ular, langsung saya labas pintas ke kandang. Nah, itu percuma tuh gua. Ya jejak lah, tahan pakai kayu tuh bisa tahan. Bah, cari apa kayak bang? Biar ini bang, jangan lari. Nah, ada gantung yang saya gantung deh tuh deh. Warga ngejerit. Nggak tahu kalau ada ular
Ya udah nyampe ini ya ular udah dipegang, udah ditangkap warga. Jam berapa Pak itu? Subuh sekitar jam 5 lewat lah. Makan ayam 2 lagi ngebilet ya. Bangkai ular dan 2 ekor ayam kemudian dikubur. Ketua RT meminta warga bergotong royong membersihkan saluran air sekitar rumahnya supaya tidak dijadikan tempat bersembunyi ular dan binatang berbahaya lainnya. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Sebatang pohon pisang di kebun desa Yekti Jaya, Kecamatan Lambuki, Bangtu, Lambung Barat, beberapa hari belakangan ramai dikunjungi warga. Mereka penasaran ingin melihat tandan pisang yang memiliki 7 jantung. Hingga Senin siang masih ramai warga yang melihat tandan pisang unik itu. Mereka bahkan ada yang datang dari desa maupun kecamatan lain. Dari ini yasinan pada kesini pada lihat. Selain memiliki 7 jantung, batang pohon pisang juga terbelah dan mengalirkan air yang banyak diambil warga. Di bawahnya ya? Airnya ini coba tuh yang di bawah ada 5, terus yang di atasnya itu masih ada 2 lagi. Kan makanya ini kan pisang aneh Pak. Terus Anehnya apa lagi? Nah, anehnya itu Pak ya, keluarnya tuh apa ya namanya? Pisangnya dulu, baru ontongnya. Kalau pisang yang biasa itu kan keluar ontongnya dulu baru pisang gitu. Kesini sengaja lihat pisang yang lagi viral di mana-mana, di media, di Facebook, di status, di TikTok. Terus saya datang sengaja ke sini, ternyata benar satu pohon ada 7 janjang. Menurut pemilik kebun, ia pertama kali melihatnya saat akan memanen sayuran. Ia lalu memberitahu tetangganya dan kabar itu menyebar dengan cepat hingga banyak yang datang. Pisang apa Bu? Pisang Ambon. Kalau umur pisang sendiri udah berapa bulan? Kurang lebih 6 bulanan lah. Ini baru pertama kali terjadi apa ini? Di sini? 2 hari rame, keluar masuk 8 orang. Karena yang penasaran gitu ya? Lazimnya satu pohon pisang hanya tumbuh 1 tandan dan 1 jantung. Pemilik pohon pisang unik ini mengimbau warga yang datang untuk tidak melakukan aktivitas ritual negatif di sekitar pohon pisang miliknya. Mustaqim melaporkan dari Lampung Barat. Jika biasanya bangunan masjid dibuat dengan gaya Timur Tengah, Masjid Jami Al-Islah di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung justru dibangun dengan gaya adat Lampung. Masjid yang ada di kawasan Kampung Tua Kedamaian itu, jika dilihat sekilas, mirip sebuah rumah adat khas Lampung. Karena keunikannya itu, masjid kerap disinggahi warga dan pelancong untuk ibadah maupun istirahat karena dibuka 24 jam. Masjid berornamen khas Lampung ini salah satu masjid tertua di Kota Bandar Lampung yang berdiri sejak 1938. Setelah beberapa kali renovasi, pengurus masjid akhirnya memutuskan memakai ornamen bergaya adat Lampung pada 2014 lalu. Terus 1938 lagi bentuknya musola, di seberang jalan itu musolanya. Nah, kemudian sekitar tahun 58 itu ada kebakaran besar di Kedamaian, jadi musolanya dipindahkan ke sini. Nah, kemudian setelah dia jadi di sini ada 1-2 orang yang agamanya agak ngerti, jadi diberilah nama Musola Al-Islah. Kalau tadinya musola aja. Sentuhan ornamen etnik seperti pucuk rebung, perahu cukung, hingga payung pengantin menambah kesan adat yang kental di masjid ini. Masjid mampu menampung hingga 700 jamaah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.